Bapak. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik-baik saja, Bu. Syukurlah. Baik, Bapak. Sebelum kita memulai coaching hari ini, saya di sini berperan sebagai pengamat atau observer yang dalam melihat proses coaching Bapak nanti dengan si coaching. Oke, baik ya Pak Ison ya. Namun sebelum memulai percakapan ini, Bapak, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi nanti. Jadi agar Bapak juga tahu nantinya. Nah, nanti untuk rubrik penilaian akan menjadi acuan adalah yang pertama yaitu Bapak juga harus mempunyai prinsip sebagai coach. Yang pertama kemitraan, terus kedua proses kreatif, terus memaksimalkan potensi. Baik ya Pak Isan ya. Dan tentunya Bapak juga harus memiliki kompetensi, yaitu 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach. Yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya. Dari ketiga itu, yang mana yang ingin Bapak kembangkan? Mendengarkan aktif dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, dari kompetensi yang 3 tadi, dari yang 2 Bapak sebutkan tadi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bobot. Di antara 2 itu yang spesifik aja, yang ingin Bapak kembangkan gitu, yang mana? Mendengarkan yang aktif. Oke, berarti yang mendengarkan yang aktif ya Pak ya? Iya, dengan aktif. Ya. Oke, baiklah, mudah-mudahan nanti perjalanan atau coaching nanti berjalan dengan baik tentunya. Semoga apa yang ingin dicapai dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih Pak Ison. Sama-sama, Bu. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Eka hari ini? Alhamdulillah saya sehat, Pak. Apa kira-kira yang akan kita diskusikan hari ini, Bu Eka? Jadi Pak, saya ingin mendiskusikan beberapa hal yang saya pikirkan akhir-akhir ini. Saya langsung saja ya Pak ya. Jadi akhir-akhir ini itu dalam proses kegiatan belajar mengajar itu ada beberapa siswa yang kehilangan fokus Pak setiap pembelajaran. Mereka mengobrol, kemudian bercanda gitu Pak. Jadi dalam proses pembelajaran itu mereka tidak dapat berkonsentrasi gitu Pak dalam kegiatan pembelajaran. Kira-kira apa yang akan Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya berharap dalam kegiatan percakapan kita kali ini saya menemukan solusi gitu Pak. Solusi yang tepat, solusi yang benar, langkah yang saya ambil agar siswa saya ini dapat fokus dan memiliki kesadaran yang penuh dalam kegiatan pembelajaran saya. Jadi menurut BK, apa penyebab kira-kira anak BK ini nggak fokus dalam belajar? Baik Pak, saya sudah melakukan observasi, saya juga sudah bertanya kepada siswanya langsung gitu kan Pak. Mereka menyampaikan bahwa mereka bosan gitu Pak dalam kegiatan pembelajaran karena kegiatannya itu monoton gitu Pak. Kemudian mereka juga menyampaikan bahwa mereka ingin memiliki variasi gitu Pak dalam kegiatan pembelajaran. Kira-kira apa strategi yang akan Ibu terapkan ke depannya? Kalau dari yang telah saya amati ya Pak ya, berarti berhubungan dengan proses pembelajaran. Jadi saya harus membuat proses pembelajaran yang menarik bagi mereka, yaitu menarik dengan proses pembelajaran diferensiasi. Jadi dari proses pembelajaran itu saya harapkan bisa meningkatkan motivasi belajar siswa dan menarik minat siswa lagi dalam kegiatan pembelajaran saya. Kapan kira-kira Ibu laksanakan kegiatan ini? Kegiatan ini akan saya laksanakan. Sebelumnya itu pasti saya akan membuat modul ajar dulu ya Pak ya. Modul ajar yang saya akan siapkan dulu modul ajar saya, modul ajar yang berdiferensiasi. Kemudian juga saya akan berkonsultasi Pak terlebih dahulu dengan kepala sekolah, kemudian yang berkompeten dalam hal ini yaitu guru-guru CGP yang sebelumnya
telah melaksanakan kegiatan guru penggerak ya Pak ya, yang pasti bisa memberikan saya solusi mengenai metode-metode atau model-model pembelajaran yang inovatif yang dapat saya berikan nantinya kepada siswa saya. Siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam kegiatan ini? Nah, tentu saja saya akan libatkan. Yang pertama itu adalah wakil kurikulum karena berhubungan dengan kegiatan proses belajar mengajar ya Pak ya. Kemudian yang kedua adalah siswanya. Nah, dan saya juga akan berkonsultasi dengan guru-guru rekan sejawat saya. Kira-kira apa perasaan Ibu yang Ibu rasakan setelah diskusi ini? Tadinya sebelum melakukan diskusi ini saya masih bingung Pak, bagaimana cara saya menemukan solusi agar siswa saya dapat terfokus, kemudian agar dapat meningkatkan motivasi dan minat belajarnya. Namun sekarang setelah saya mengutarakan dengan Bapak, insya Allah saya sudah menemukan solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Eka hari ini? Alhamdulillah saya sehat Pak. Oh ya, apa kira-kira yang akan kita diskusikan hari ini Bu Eka? Jadi Pak, saya ingin mendiskusikan beberapa hal yang saya pikirkan akhir-akhir ini. Saya langsung saja ya Pak ya. Jadi akhir-akhir ini itu dalam proses kegiatan belajar mengajar itu ada beberapa siswa yang kehilangan fokus Pak setiap pembelajaran. Mereka mengobrol, kemudian bercanda gitu Pak. Jadi dalam proses pembelajaran itu mereka tidak dapat berkonsentrasi gitu Pak dalam kegiatan pembelajaran. Iya, Bu Eka. Kira-kira apa yang akan Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya berharap dalam kegiatan percakapan kita kali ini saya menemukan solusi gitu Pak. Solusi yang tepat, solusi yang benar, langkah yang saya ambil agar siswa saya ini dapat fokus dan memiliki kesadaran yang penuh dalam kegiatan pembelajaran saya. Jadi menurut Bu Eka, apa penyebab kira-kira anak Bu Eka ini nggak fokus dalam belajar? Baik Pak, saya sudah melakukan observasi, saya juga sudah bertanya kepada siswanya langsung gitu kan Pak. Mereka menyampaikan bahwa mereka bosan gitu Pak dalam kegiatan pembelajaran karena kegiatannya itu monoton gitu Pak. Kemudian mereka juga menyampaikan bahwa mereka ingin memiliki variasi gitu Pak dalam kegiatan pembelajaran. Kira-kira apa strategi yang akan Ibu terapkan ke depannya? Kalau dari yang telah saya amati ya Pak ya, berarti berhubungan dengan proses pembelajaran. Jadi saya harus membuat proses pembelajaran yang menarik bagi mereka, yaitu menarik dengan proses pembelajaran diferensiasi. Jadi dari proses pembelajaran itu saya harapkan bisa meningkatkan motivasi belajar siswa dan menarik minat siswa lagi dalam kegiatan pembelajaran saya. Kapan kira-kira Ibu laksanakan kegiatan ini? Kegiatan ini akan saya laksanakan. Sebelumnya itu pasti saya akan membuat modul ajar dulu ya Pak ya. Modul ajar yang saya akan siapkan dulu modul ajar saya, modul ajar yang berdiferensiasi. Kemudian juga saya akan berkonsultasi Pak terlebih dahulu dengan kepala sekolah, kemudian yang berkompeten dalam hal ini yaitu guru-guru CGP yang sebelumnya telah melaksanakan kegiatan guru penggerak ya Pak ya, yang pasti bisa memberikan saya solusi mengenai metode-metode atau model-model pembelajaran yang inovatif yang dapat saya berikan nantinya kepada siswa saya. Siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam kegiatan ini? Nah, tentu saja saya akan libatkan. Yang pertama itu adalah wakil kurikulum karena berhubungan dengan kegiatan proses belajar mengajar ya Pak ya. Kemudian yang kedua adalah siswanya. Nah, dan saya juga akan berkonsultasi dengan guru-guru rekan sejawat saya. Kira-kira apa perasaan Ibu yang Ibu rasakan setelah diskusi ini? Tadinya sebelum melakukan diskusi ini saya masih bingung Pak, bagaimana cara saya menemukan solusi agar siswa saya dapat terfokus, kemudian agar dapat meningkatkan motivasi dan minat belajarnya. Namun sekarang setelah saya mengutarakan dengan Bapak, insya Allah saya sudah menemukan solusinya.
Baiklah Bu, besok saya akan menunggu hasil dari kerja Ibu. Iya baik Pak. Terima kasih ya Pak ya atas waktu yang telah diberikan. Ya sama-sama Bu, besok kalau ada jangan sungkan-sungkan. Baik Pak. Ya, baiklah, saya mungkin ada keperluan lain. Baiklah Bu, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ison, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang sudah Bapak lakukan bersama coaching. Saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya Pak ya? Boleh Bu. Oke, apa yang sudah Bapak lakukan tadi dan juga sudah menjadi indikator pencapaian saat proses coaching tadi? Yang saya lakukan tadi Bu. Iya. Yang saya lakukan tadi itu mendengarkan dengan aktif Bu. Oke. Yang kedua yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, apakah dari kedua kompetensi itu apakah sudah tercapai yang Bapak inginkan? Alhamdulillah sudah tercapai Bu dengan baik. Oke, syukurlah. Mungkin dari kompetensi yang dua yang Bapak bilangkan tadi, mungkin ada kompetensi yang lain yang belum Bapak lakukan yang ingin Bapak capai selanjutnya. Iya Bu, rencana saya itu tadi ada kompetensi satu lagi yang akan ingin saya capai yaitu kehadiran penuh. Oh, kehadiran penuh ya Pak ya. Jadi semoga dengan apa yang ingin Bapak capaikan tadi, semoga coaching nanti akan berjalan dengan baik dan lancar Pak. Iya, mudah-mudahan Pak. Oke, terima kasih Pak Ison. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Eka. Oke, baik. Gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah sehat pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi Bun, pada hari ini kita akan melakukan coaching dan saya di sini adalah sebagai pengamat ya Bu ya. Nanti Bunda saya akan melihat proses coachingnya Bunda bersama dengan coaching nantinya. Oke, namun sebelum kita memulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian nantinya dalam observasi saya. Yang pertama, rubrik penilaian saya itu yang akan menjadi acuan saya berharap nanti pada percakapan nanti antara Bunda dengan coaching nanti, Bunda telah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Saya juga berharap nanti Bunda telah memiliki kompetensi inti sebagai seorang coach, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya kepada coaching. Dan juga saya berharap nantinya pada percakapan coaching Bunda nanti Bunda menerapkan alur tirta, yaitu di mana di dalamnya terdapat tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana, tindak lanjut, dan tanggung jawab. Apa Bunda sudah memahaminya? Insya Allah. Oke, baik. Nah, sebelum kita mulai ada beberapa pertanyaan ini yang ingin saya ajukan kepada Bunda. Boleh, silakan Bu Eka. Nah, pertanyaan pertama saya, kompetensi coaching apa atau yang mana yang ingin Bunda kembangkan pada saat coaching nanti? Dari ketiga kompetensi yang ada, dari kesadaran penuh, mendengarkan dengan aktif, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga ini mungkin yang akan ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Eka. Oke, baik. Jadi ada dua kompetensi yang ingin Bunda kembangkan ya, yaitu mendengarkan aktif. Kemudian yang kedua itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari kedua kompetensi itu yang mana yang paling ingin Bunda, yang lebih spesifik Bunda ingin kembangkan dalam percakapan nanti? Dari kedua yang ingin saya inginkan ini, yang paling ingin saya capai itu bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan coach saya nanti. Iya, jadi
sebenarnya dengan memberikan pertanyaan berbobot ya Bun ya, kita akan dapat menggali kreativitas dari coach kita nanti sehingga dapat memberikan solusi-solusi yang tepat gitu ya Bu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Oke, Masya Allah. Nah, jadi mungkin setelah ini Ibu Bunda dapat langsung memulai percakapan bersama coach, dan saya berharap percakapannya nanti, coachingnya nanti berjalan dengan baik dan lancar, dan Bunda dapat mencapai indikator-indikator ketercapaian yang telah Bunda susun tadi ya Bun ya. Terima kasih Bu Eka, mudah-mudahan apa yang saya harapkan bisa sampai dan terpenuhi nanti. Iya, baik Ibu, jadi saya tutup ya Ibu. Oke, terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ison. Waalaikumsalam Bu. Senang bisa berbicara dengan Pak Ison pada hari ini. Apa yang ingin Bapak capai dalam percakapan kita kali ini? Iya, saya ingin membahas tentang motivasi siswa saya yang menurut di kelas. Oke, baik Pak. Apakah Anda sudah mencoba memahami penyebab dari siswa Bapak yang kurang termotivasi? Ya, saya sudah berbicara kepada beberapa siswa, dan mereka bilang mereka bosan dengan cara pembelajaran pada saat ini. Oke Pak, menurut Bapak seperti apa kondisi idealnya yang ingin Bapak capai bagi siswa Bapak nantinya? Ya, saya ingin mereka lebih aktif, terlibat, dan menunjukkan semangat belajar yang lebih tinggi. Oke, apakah Bapak sudah memikirkan langkah-langkah yang dapat Bapak ambil agar mencapai kondisi tersebut? Saya berencana untuk menerapkan metode pembelajaran yang lebih bervariasi dan menambahkan ice breaking di kelas. Oke, apakah metode seperti ice breaking dan yang Bapak lakukan itu, apakah nanti bisa akan membuat suasana belajar di kelas Bapak itu akan lebih semangat lagi atau termotivasi lagi? Ya, ice breaking pernah membuat suasana kelas lebih hidup. Bagus. Dari skala 1 sampai 10, seberapa efektif metode yang Bapak terapkan? 8 Bu, anak-anak terlibat lebih bersemangat saat itu. Oke, hebat Pak. Apa rencana konkret yang akan Bapak lakukan untuk menerapkan metode ini? Saya akan memperbanyak aktivitas interaktif dan mencari materi baru. Mungkin materi baru? Oke. Siapa yang bisa membantu Bapak dalam menyusun dan melaksanakan rencana ini? Iya, saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah dan rekan guru lainnya. Oke, baik. Berapa lama waktu yang Bapak perkirakan untuk melakukan rencana ini? Beberapa minggu ke depannya Bu, untuk melihat hasilnya. Oke, baik Pak. Semoga rencana ini bisa berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaan Bapak setelah percakapan ini? Ya, saya lebih yakin lagi dan siap melakukan langkah-langkah ini. Itu Bu. Oke, terima kasih Pak Ison. Sebentar. Oke Pak Ison, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Eka. Iya. Kita tadi telah melewati proses coaching ya Ibu ya. Ibu bersama dengan coaching, dan jadi saya juga telah mengamatinya. Nah, jadi dari hal itu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bunda. Boleh Bu? Boleh, silakan. Iya. Oke, baik. Pertanyaan pertama Bun. Dari proses coaching tadi, apakah indikator sebagai kompetensi inti sebagai seorang coach menurut Bunda apakah sudah tercapai dari yang Bunda targetkan? Alhamdulillah Bu Eka, tadi kami sudah mengadakan coaching dengan coaching. Alhamdulillah indikator yang saya ingin capai alhamdulillah sudah tercapai dengan baik.
pertama dari mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Alhamdulillah sudah terpenuhi. Iya. Jadi saya juga sudah mencatat tadi ya Bun ya, kedua hal itu memang sudah Bunda terapkan. Nah sekarang Bunda juga sudah menerapkan alur tirta tadi, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana tindak lanjut dan tanggung jawab. Nah sekarang apakah ada gitu Bunda kompetensi coaching atau kompetensi seorang coach yang ingin Bunda kembangkan lebih jauh lagi? Oke. Kompetensi yang ingin dikembangkan mungkin yang paling penting yaitu yang pertama tadi, yaitu kesadaran penuh. Karena dengan kesadaran penuh kita lebih fokus dan tercapai dengan apa yang ingin kita selesaikan. Mungkin kita bisa tahu dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi tahu bagaimana cara menyelesaikan dari permasalahan yang coach hadapi nantinya. Iya, jadi yang ingin Bunda kembangkan lagi lebih jauh lagi yaitu mengenai kesadaran penuh ya Bun ya. Jadi berharap dalam percakapan atau proses coaching nanti akan menambah gitu ya Bun ya, akan menambah hikmatnya proses coaching tersebut ya Bun ya. Iya. Oke, Masya Allah, Subhanallah. Jadi saya berharap kedepannya nanti kita akan dapat menjadi lebih baik lagi dalam proses coaching ya Bun ya. Iya. Ada lagi yang ingin Bunda sampaikan? Mungkin mudah-mudahan kita bisa menerapkan ini metode ini dengan sebaik mungkin baikkan. Iya. Oke. Sudah berarti sudah pas ya Bun ya? Iya. Iya, baik. Terima kasih ya Bun ya atas waktunya dan Sama-sama baik. Iya, saya akhiri pertemuan kali ini ya Bun. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bapak, kabar saya sehat. Baik Ibu, sebelumnya kita sudah memulai coaching hari ini. Saya di sini berperan sebagai pengamat yang akan melihat proses coaching itu dengan si coaching nanti ya Bu. Ya, baik Pak. Namun sebelum Ibu memulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Iya. Jadi agar Ibu juga tahu. Iya, baik. Ya. Nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya ialah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki beberapa prinsip coaching. Iya Pak. Ya, yang pertama kemitraan Bu. Ya. Yang kedua itu proses kreatif. Yang ketiga memaksimalkan potensi Bu. Iya, baik Ya. Pak. Dan tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari coaching itu ini yaitu kehadiran penuh. Kedua mendengarkan aktif dan menyajikan pertanyaan yang berbobot. Dan juga nanti dalam proses percakapan Ibu juga dapat menerapkan alur tirta. Baik Pak. Yaitu tujuan, identifikasi, rencana, tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya ambil. Bagaimana Ibu bisa dipahami? Bisa Pak, insya Allah. Iya. Baik, sebelum dimulai ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Kompetensi coaching mana yang akan Ibu kembangkan nantinya? Jadi kompetensi inti yang mana yang ingin saya kembangkan? Sebenarnya saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi tersebut ya Pak ya. Yaitu yang pertama itu adalah kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot nantinya kepada coaching. Baik, dari kompetensi yang telah Ibu sebutkan tadi, bagian kompetensi yang mana secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Nah, saya rasa saya membutuhkan
pengembangan diri lagi, yaitu Pak pada memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi saya ingin nanti pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan itu dapat meningkatkan atau menimbulkan kreativitas dari coach dalam menyebutkan solusi-solusi dari permasalahan yang ada. Baik Ibu, hanya itu yang ingin saya sampaikan. Setelah ini Ibu dapat memulai percakapan dengan coach dan saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan indikator tentunya. Baik Pak. Ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama ya Pak. Terima kasih. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Eka. Nah Bunda, Ya. selamat siang Bunda. Ya, siang Bu Eka. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya. Jadi tadi saya dengar Bunda mencari saya ya? Iya, cari Bu Eka kemana-mana. Alhamdulillah bisa bertemu pada hari ini. Iya. Kira-kira ada yang ingin Bunda sampaikan? Sebenarnya sudah lama ingin menyampaikannya. Mungkin Allah mempertemukan kita pada hari ini. Iya. Nah, jadi Bu Rika ingin menyampaikan tentang permasalahan murid Bu Rika yang sudah kelas 3. Sebenarnya dia tidak naik kelas kemarin. Terus sampai saat ini dia belum bisa membaca Bu Eka. Dan mengenal hurufnya juga tidak hafal-hafalnya huruf itu. Itulah yang menjadi permasalahan Bu Rika sekarang ini. Gitu ya Bun ya. Jadi ada murid yang masih belum dapat membaca ya Bun ya. Iya, betul. Jadi saya sudah dapat menangkapnya. Sekarang tujuan yang ingin Bunda capai dari percakapan ini apa kira-kira? Saya ingin mendapatkan metode atau cara bagaimana agar murid saya yang luar biasa spesial buat saya ini agar bisa membaca dengan baik, minimal dia bisa menyambungkan beberapa kata, huruf, dan langsung bisa membacanya dengan baik dan lancar. Itu harapan saya. Nah dari tujuan yang ingin Bunda capai, saya dapat memahaminya. Bunda pasti tahu gitu ya Bunda penyebab kenapa siswa tersebut sampai saat ini masih belum dapat membaca. Bunda kan pasti sebelumnya sudah melakukan observasi ya Bun ya. Bisa Bunda sebutkan? Setelah kami mengadakan observasi terhadap siswa kami ini, kami menemukan faktor pertamanya yaitu kurang perhatian dari orang tua saat belajar di rumah karena kesibukan orang tuanya yang luar biasa untuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Kedua, mungkin motivasi dari anaknya ini kurang ada dari dirinya segitu. Itu mereka. Itu yang membuat dia belum bisa membaca dengan lancar. Jadi kurangnya perhatian dari orang tua, kemudian yang kedua kurangnya kebiasaan di rumahnya, ya Bu ya, kurangnya motivasi. Nah jadi tadi saya mendengar kurangnya motivasi. Apakah Bunda sudah mencari tahu motivasinya itu kurangnya itu karena apa? Apakah Bunda sudah bertanya kepada siswa tersebut, ataukah Bunda sudah bertanya kepada rekan-rekan guru yang lain? Motivasi yang saya lihat dari dirinya murid kami ini, rasa ingin dan rasa ingin mampu untuk membacanya kurang karena dia merasa membaca ini belum begitu penting dalam kehidupannya. Itu mungkin motivasi dari dalam dirinya belum tertanam oleh kepada anak. Jadi siswa itu belum merasa bahwa membaca itu penting ya Bun ya? Iya betul. Apakah Bunda sudah bertanya kepada pihak yang lain, guru yang lain, orang tua sebelumnya? Iya sudah Bu Eka. Jadi salah satunya mungkin yaitu tadi faktor pertamanya itu motivasi dari muridnya. Kalau dia sudah ada motivasinya, saya ingin bisa membaca, mungkin insya Allah membacanya akan lancar. Nah, ya jadi
ya kita sudah mengidentifikasi ya Bun ya penyebab-penyebab dari timbulnya permasalahan tersebut. Kedepannya, apakah Bunda sudah memiliki rencana-rencana gitu untuk dapat meningkatkan motivasi siswa tersebut? Langkah yang akan kami ambil, yang pertama, kami berusaha adanya pendekatan kepada siswa, bahwa kita ingin menanamkan kepada murid itu bahwa membaca ini penting. Terus kami juga berusaha dengan beberapa rekan guru yang lainnya agar kita bersama-sama melakukan les setiap harinya di saat memang dikhususkan waktunya agar murid ini bisa membaca setiap hari dan mengenal hurufnya setiap hari di luar jam pembelajaran. Jadi kalau saya tangkap rencana yang pertama itu menanamkan kesadaran kepada siswa tersebut ya Bun ya akan pentingnya untuk dapat membaca. Yang kedua itu adalah program yaitu les tambahan ya Bun ya kepada siswa tersebut. Apakah Bunda memiliki rencana lainnya Bun? Untuk langkah pertamanya itu dulu yang akan kami lakukan, mudah-mudahan berhasil dan ini sebagai PR terbesar juga buat kami dan beberapa guru yang lainnya. Iya. Nah, jadi dari rencana-rencana yang telah Bunda buat tadi, kapan rencananya itu akan dilaksanakan Bunda dan pihak-pihak terkait mana yang Bunda ajak untuk berkolaborasi? Oke, pertama metode ini dan program ini akan kami lakukan minggu ini, sudah kami mulai. Dan kami membutuhkan dukungan pertama dari kepala sekolah dengan guru, rekan guru yang lainnya. Semoga ini bisa tercapai dan bisa terselesaikan dengan baik. Iya. Ada tidak pihak lain yang Ibu ajak untuk berkolaborasi lagi gitu? Pihak yang kami ajak berkolaborasi yang jelasnya yaitu orang tua. Iya, orang tua mungkin orang tua bisa memberikan les tambahan lagi di luar jam sekolah, mungkin di tempat yang menurut mereka itu baik, dan kami juga pihak sekolah juga memberikan mungkin dari segi pembayaran les buat murid itu. Oke, jadi saya sudah mendengar solusi-solusinya ya Bun ya, dan kapan akan Ibu laksanakan ke depannya. Nah, jadi dari awal kita memulai percakapan sampai dengan sekarang kita mulai percakapan, saya sudah melihat bahwa Bunda telah mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul itu dari mana, kemudian telah menyiapkan rencana-rencana ke depannya. Nah, bagaimana saat ini yang Bunda rasakan setelah kita melakukan percakapan bersama? Oke, alhamdulillah setelah adanya coaching ini perasaan saya mulai lega dan senang karena mudah-mudahan permasalahan yang saya hadapi ini bisa berjalan dan hilang dan bisa sukses ke depannya. Iya, baik, saya juga berharap ya Bun ya setelah percakapan ini Bunda melaksanakan rencana-rencana Bunda, semuanya berjalan dengan baik dan lancar ya Bun ya, tercapai semua yang Bunda harapkan. Ada yang mau disampaikan lagi Bun? Itu saja Bu. Oh, sudah cukup ya Bun ya? Ya, Alhamdulillah, berarti bisa saya tutup ya Bun ya. Terima kasih kepada Bunda. Sama-sama Bu. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati proses coaching itu bersama dengan coaching. Ya kan Bu? Iya benar. Ya, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh kan Bu? Boleh, silakan Pak. Yang pertama Bu, apakah sudah tercapai kompetensi yang Ibu harapkan? Insya Allah Pak ya, dari ketiga kompetensi yang ingin saya capai, yang pertama itu adalah mendengar aktif, kemudian kehadiran penuh, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Insya Allah telah tercapai Pak dalam proses coaching tadi. Yang kedua Bu, kompetensi apa saja yang ingin Ibu kembangkan? Nah, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Pak ya, yaitu saya ingin memperdalam lagi bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya kepada coaching, sehingga nanti akan lebih menggali lagi Bapak solusi-solusi yang bisa diberikan oleh coaching nantinya. Jadi Bu, mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Baik Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.